Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Riana dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang hasil studi atau karya tulis ilmiah tentang asuhan keperawatan dalam penanganan aman resiko infeksi pada pasien benigna prostatit hiperplasia di ruang bedah RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang tahun 2020. Kepada yang terhormat, kepada pembimbing saya Ibu Epi Rustiawati MKep SPKMB, dan kepada yang terhormat kepada penguji saya Ibu Tuti Sulastri SKep MKep. Benigna prostatit hiperplasia adalah pembesaran prostat yang menyumbat uretra sehingga menyebabkan gangguan urinarius. Gangguan ini terjadi sebagai akibat dari efek penuaan pada laki-laki dan adanya androgen yang bersirkulasi. Di sini ada tanda dan gejala benigna prostatit hiperplasia. Gejala klinis yang menimbulkan benigna prostatit hiperplasia disebut sebagai sindrom prostatisme. Sindrom prostatisme dibagi menjadi dua, yaitu satu gejala obstruktif, yang satu hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan yang disebabkan oleh karena otot detrusor buli-buli memerlukan waktu beberapa lama meningkatkan tekanan intravesikal guna mengatasi adanya tekanan dalam uretra prostatika. Intermitensi, yaitu terputusnya aliran kencing yang disebabkan karena ketidakmampuan otot detrusor dalam mempertahankan tekanan intravesikal sampai berakhirnya miksi. Selanjutnya, ketiga, terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. Yang keempat, pancaran lemah, kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran detrusor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. Rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. Yang kedua, ada gejala iritasi, yaitu argensi, yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari atau nokturia pada siang hari. Yang kedua, ada disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Data yang diperoleh dari ruang bedah Dr. Derajat Prawira Negara Kabupaten Serang di ruang anggrek pasien BPH termasuk daftar 10 besar kasus medis nomor ke-7 yang terhitung dari bulan Agustus sampai pertengahan Oktober 2019. Metode penulisan di sini desain studi kasus yang digunakan yaitu studi kasus yang merupakan suatu metode studi kasus yang dilakukan untuk menggambarkan suatu perbedaan. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang pasien yang mengalami masalah asuhan keperawatan dengan risiko infeksi dalam meningkatkan pencegahan infeksi perawatan dengan perawatan kateter pada pasien benigna prostatit hiperplasia yang telah menjalani operasi TUB. Setelah melakukan ada riwayat penyakit keluhan utama, nyeri saat hendak berkemih dan nyeri pada luka operasi serta sulit untuk bergerak karena terpasang kateter. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh nyeri saat hendak berkemih dan pada luka operasi, nyeri seperti di iris-iris dan terasa panas pada sekitar area luka. Skala nyeri 5. Pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak atau ingin merubah posisi tidurnya. Riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan bahwa dulu pernah dirawat dengan penyakit. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit keturunan seperti diabetes mellitus atau DM, hipertensi, jantung, dan lain-lain. Di sini selanjutnya ada pemeriksaan fisik, sistem perkemihan. Pasien diinfeksi. Pada pemeriksaan perkemihan diperoleh hasil produksi urin dari pemakaian selang kateter, nampak warna urin kuning kemerahan dengan volume urin setiap 8 jam ada sebanyak 500 cc. Saat pasien dipalpasi tidak ditemukan adanya distensi, terdapat nyeri di area suprapubis. Saat pasien diperkusi, suara yang dihasilkan adanya timpani pada area kuadran bawah. Sistem muskuloskeletal, tidak ditemukan adanya edema pada ekstremitas, tidak ada nyeri tekan pada area ekstremitas, terdapat fiksasi kateter pada kaki sebelah kanan sehingga pada kaki tersebut susah dikaji kekuatan ototnya karena tidak boleh digerakkan. Resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Analisa data. Klien mengeluh nyeri saat hendak berkemih dan nyeri pada luka operasi serta sulit untuk bergerak karena terpasang kateter. 1. Tampak pasien meringis kesakitan. 2. Kateter urin nampak kotor. 3. Urin nampak kuning.
kemerahan dengan volume urin 500 cc. 4. Terdapat sisa darah pada selang kateter. 5. Tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 37,1 derajat Celcius. Dan yang 9 yaitu leukosit 8170 joule. Sini ada intervensi risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif. Setelah dilakukan tindakan perawatan 4x24 jam, risiko infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil: tidak ada tanda kemerahan, tidak terdapat bengkak, kultur urin membaik. Dengan intervensi monitor terhadap gejala lokal dan sistemik terapeutik, batasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien di lingkungan pasien, pertahankan tingkat teknik aseptik pada pasien. Ajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi yang baik. Anjurkan meningkatkan asupan cairan. Sini ada etiologi pembedahan dengan metode TRUP, transuretal, prostatectomy, dan selanjutnya pemasangan selang kateter, volley kateter yang sudah kurang aseptik, iritasi trauma terhadap volley kateter, iritasi masuknya kuman patogen melalui selang kateter, tidak adekuat perawatan kateter. Sini ada pembahasan berdasarkan hasil penelitian asuhan keperawatan dalam pemenuhan rasa aman dan nyaman resiko infeksi pada pasien post operasi TRUP benigna prostata hiperplasia pada pasien yang bernama Tuan M, ditemukan data yang mendukung diagnosa perawatan, yaitu Tuan M berusia 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, bekerja sebagai wira swasta. Tuan M mengeluh nyeri saat hendak berkemih dan nyeri pada luka operasi serta sulit untuk bergerak karena terpasang kateter. Warna urin kuning kemerahan, terpasang selang kateter, dan cairan irigasi NaCl 1000 ml. Studi kasus ini penulis mengangkat masalah keperawatan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Hal ini sesuai berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan. Penulisan ditemukan diagnosa keperawatan sesuai yang ditulis oleh tim Pokja, SDKI, DPP, PPNI, yaitu resiko infeksi beresiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. Selanjutnya implementasi keperawatan yang dilakukan pada pasien. Tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus karena perencanaan yang sudah direncanakan pada intervensi sebagai telah dilakukan sesuai dengan kondisi pada kasus, dan peneliti tidak mengalami kesulitan saat melakukan tindakan karena pasien dan keluarga sangat kooperatif. Selama 4 hari saya menjalani penelitian dan ke hari keempat diperoleh hasil, pasien mengatakan sudah tidak merasakan nyeri saat hendak berkemih. Hasil monitoring TTP atau tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 110/70 dan nadi 70 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Dan ditemukan warna urin kuning selang kateter nampak bersih dan sudah tidak terpasang cairan irigasi. Next. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pengkajian dilakukan dengan metode wawancara dan dengan melakukan pengkajian fisik per sistem, dan hasil dari pengkajian didapatkan data mendukung untuk ditegakkan diagnosa. Setelah dilakukan pengkajian dan analisa, diagnosa muncul pada pasien yang sesuai dengan teori, yaitu risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif. Selanjutnya ada sarannya, yaitu diharapkan hasil studi kasus ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam pemenuhan rasa aman resiko infeksi pada pasien benigna prostata hiperplasia. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.